Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasu. Segenap keluarga besar guru Republik Indonesia, seluruh provinsi Jawa Barat, keluarga besar Pramuka, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita memiliki nurani, memiliki kesadaran bahwa kita ini tinggal di bumi yang terdiri dari empat kalimat pancer. Ada tanah, ada air, ada udara, dan ada sinar matahari. Pramuka itu mengajarkan sebuah nilai fundamen. Kalimat yang sangat kuat dalam pikiran saya adalah kalimat cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Orang Bali merumuskan tentang nasionalisme dengan kalimat dengan 4 warna. Tanah dilambangkan dengan warna hitam, air dilambangkan dengan warna putih, angin dilambangkan dengan warna kuning, dan cahaya matahari atau panas dilambangkan dengan warna merah. Keempat itu menjadi konsistensi bagi orang Bali dengan ajaran Trihita Karana. Dan kalau kita mau melakukan pengkajian secara mendalam, itu sama dengan ajarannya Wiwitan. Lama kita masuk dalam sebuah kerangka berpikir bahwa itu dalam kaidah agama kita dianggap sebagai perbuatan kemusyrikan. Dengar Wiwitan penuh dengan ketakutan. Maka saya lama sekali menghadapi itu dengan penuh kesabaran. Deddy Mulyadi representasi dari Wiwitan. Deddy Mulyadi pemimpin yang senantiasa mengembangkan kemusyrikan. Dan saya menerima itu dengan lapang dada. Kenapa? Bagi saya tidak masalah saya disebut musyrik, tidak masalah saya disebut kaum Wiwitan. Yang penting saya bisa menyelamatkan gunung-gunung, yang penting saya bisa menyelamatkan hutan-hutan, dan yang penting saya bisa menyelamatkan lautan. Kenapa? Tanpa gunung, tanpa hutan, dan tanpa lautan, Indonesia tidak akan pernah ada lagi. Saya di sini ada orang yang saya kagumi ketika saya masih kuliah semester 1 dan sempat mengundangnya acara maulid di STH Purnawarman Purwakarta, Kiai Haji Miftah Farid. Saya ucapkan terima kasih. Ada Ketua Surya NU Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Abun Bunyamin. Kemudian ada dosen yang kontroversial pada saya jadi bupati mau nemenin saya. Dan saya angkat waktu itu menjadi tim kebangsaan. Profesor, nih ada sekarang jadi pengurus. Pak Samuh, terima kasih. Terima kasih. Dan ada guru saya waktu SMA, guru agama, saya sempat dilempar pakai batu karena rambut saya gondrong. Itu Pak Anang sekarang jadi ketua Baznas. Tadi suntangan sama saya, jangan, saya bilang guru. Jadi ini orang-orang yang saya kenal. Dan kita tidak akan bisa berkumpul di sini kalau tidak diizinkan oleh jajaran IPDN. Kok gedungnya bagus, suara sound systemnya indah. Tadinya saya mau berpikir bikin gedung baru, nggak jadi, udah aja mending pakai IPDN, nggak usah bangun lagi. Seluruh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Sumedang, Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Dandim, yang mewakili Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan yang mewakili juga Pangdam 3 Siliwangi. Ini Gus Muwafiq ini, Kak Kuarnas, ini mitra saya waktu Komisi 4, Kepala Bulog. Dan saya ingat betul, kenangan yang ada, saya ada di channel saya, Pak. Bapak ngasih uang pada anak yang jualan yang saya bawa dari Subang, Pak, ke gedung DPR. Saya ingat. Dan yang paling utama ini ada turunan Galuh yang support saya terus-terusan. Kang Dede Yusuf, Macan Effendi. Mudah-mudahan macannya ada lagi, Pak, karena sekarang macan mulai kehilangan hutannya.
Semua yang hadir, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu Ketua PGRI Jawa Barat. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka. Yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Cara saya menyikapi sesuatu pakai kitab. Kitabnya itu ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya selalu meyakini bahwa bisikan yang terbaik dalam hidup itu adalah bisikan hati yang terjaga dari puasa. Itu prinsip. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan. Negara Kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada 2 hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada 2 hal yang hilang tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah. Hukum tanah tidak akan pernah berubah. Hukumnya air tidak akan berubah. Hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Kuarnas mulai posting. Di media sosial mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa?
Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan. Tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi. Berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun. Kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun, diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia, dianggap ada sikap yang beriman. Gak bisa. Sehingga inilah yang ingin saya bangun. Gerakan pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanahnya. Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Kenapa tidak mengenal tanah? Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Pakai sendal, di sepatu, tidak pernah berlari di pematang sawah, tidak pernah berenang di sungai, tidak pernah dia berlari menuju gunung. Dia menghabiskan waktu dalam setiap hari hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget. Dia mengenal padi di gadget. Dan setelah itu negara lain mengintip kita. Dia kemudian mengunci kita, otak kita. Mengunci otak anak-anak kita. Standarnya sebegini. Orang Indonesia umurnya segini. Kenapa? Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya. Saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya. Semuanya dari saya. Saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian. Nanti ada penyakitnya ini. Dan ketika penyakitnya ini ahlinya dari saya. Alat kesehatannya dari saya. Teknologinya dari saya. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya. Saya tahu yang begini, Pak. Setelah itu permainannya dari saya, filmnya dari saya, permainannya dari saya, gambar-gambarnya dari saya, semuanya dari saya. Kita menjadi bangsa penjual, penghamba. Kita kaya, tapi posisi kita menjadi orang miskin. Kita ini bangsa kaya raya, Pak Ketua DPRD, tapi kita kayak orang miskin. Mangga diambil dan kita menyembah pada yang mengambilnya. Ini prinsip. Gerakan kepramukaan harus seperti ini. Gerakan agama harus seperti ini, menjadi solidaritas kesadaran. Kenapa? Mumpung masih ada waktu. Sebelum semuanya terlambat. Saya ngomong hari ini, pramuka itu kitri. Pertanyaan saya, siapa yang nanam kelapa hari ini? Tiap hari, itu dalam tradisi Sunda itu sebenarnya nggak boleh dawegan itu. Dawegan itu sakral aja, hanya untuk sesajen. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu pantangan pamali. Saya tahu kalau yang mudanya diambil terus, yang tuanya tidak akan lahir. Akhirnya kita hari ini harga yang mahal kelapa. Kelapa karena bijinya juga diperlukan untuk industri biskuit di Cina. Barang yang murah kita ini tiap hari ngomong nanam nggak ada. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini itu membuat sebuah kewajiban seluruh bantaran sungai setelah dinormalisasi, setelah rumah-rumah kumuhnya dibongkar, maka harus tanamin pohon kelapa sepanjangnya. Saya tiap hari nanam pohon kelapa. Kenapa? Ini pohon yang paling kokoh. Kemudian nanti itu apa yang dilahirkan dari pohon kelapa itu minyak. Dulu kita di mana di Jawa Barat penghasil minyak terbaik? Ciamis. Minyak keletik.
Saya tahu betul pada saat minyak keletik dikonsumsi oleh kita, dikembangkan pikiran bahwa minyak keletik itu mengandung kadar kolesterol tinggi, berbahaya bagi kesehatan. Terus itu, yang baik itu adalah minyak sawit. Sekarang dibalik lagi, yang terbaik itu adalah minyak kelitik barat. Itu begitu. Kamu ketinggalan, yang bagus ini. Saya katakan, saya bertemu dengan orang-orang yang pinter. Dia ketawa. Apa itu? Kalian itu menuju ke tempat saya pergi. Kenapa? Kita ngikuti peradabannya orang lain sudah meninggalkan peradaban itu, dia menuju ke peradaban kita. Makanya saya berulang-ulang, kenapa saya mulai dari isu Sunda? Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu Sunda, tadi diceritakan pada saat Nabi Muhammad lahir, kita sudah ada Salaka Negara, sudah ada Taruman Negara, sudah ada Galuh. Artinya apa? Pada saat orang lain jahiliyah, kita ini sudah berperadaban. Dari sisi sebagai bangsa, saya sangat bangga sekali pada saat Nabi Muhammad diutus untuk mencerahkan pikirannya orang Jazirah Arab. Orang Sunda sudah punya kerajaan, orang Sunda sudah punya peradaban, orang Sunda sudah punya sistem, dan hidupnya tidak pernah berperang dan berbunuh-bunuhan. Sehingga kujang, jangan salah, kujang bukan alat perang. Kujang adalah alat sistem pertanian. Bangsa Sunda tidak pernah berperang. Hidupnya menjunjung tinggi apa? Dedehan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poeken, saudara. Sehingga menjadi bangsa defensif. Kenapa menjadi bangsa defensif? Tanahnya sudah subur. Nggak usah, biasanya bangsa yang suka perang itu adalah bangsa yang di tanahnya kering. Dia mencari sumber energi, dia mencari sumber pertanian. Kita mengesagala ayak, makanya gaya hidupnya si Kabayan. Kenapa gaya hidup si Kabayan? Bari ngagerek ceuri ge nuna bubuk menang lauk. Sederhana. Kenapa jadi begini hari ini? Karena hari ini di Jawa Baratnya sudah ada keragaman orang. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Semuanya hidup bersatu di sini. Maka sekarang kita berkompetisi. Nggak bisa ngandelin lagi ngagerek celi. Lamun ngagerek celi mana? Celi terus kayak manajer benang kubatur alam. Makanya dirubah lagi oleh saya, harus kecekatan, tepat waktu, efektif. Dan saya contohkan di acara-acara provinsi, MC cuman pertama, kesininya nggak usah. Kenapa? Menghambat waktu dan cermin orang bodoh. Kenapa cering orman bodoh? Itu jadi gubernur yang nggak ngerti apa-apa. Diukoe ditita, maju ke depan pidato aja disuruh. Yang terhormat Bapak Guru kami persilahkan, manja kudu persilahkan, ambil kesempatan, jangan nunggu dipersilahkan. Gak boleh lah. Efektif, satu hari sekian acara. Kenapa? Saya ingin mengefektifkan ini. Kenapa? Karena keuangan saya efektifkan, waktu saya efektifkan, kinerja. Ini saya kasih tahu ke teman-teman DPR. Ini aja yang menarik di Pemda Jabar. Pada saat pegawainya full kerja, kinerjanya lemah. Pada saat pegawainya setengahnya yang kerja, setengahnya di rumah, kinerjanya malah lebih bagus. Kenapa itu dilakukan? Duitnya kan kita berkurang 2,458 triliun. Saya harus ngirit listrik, saya harus ngirit air, dan kemudian jalan nggak usah macet kalau pagi-pagi. Akhirnya pegawainya setengahnya sekarang WFH di rumah aja. Kemudian lebih produktif saya lihat, dan mereka pendapatannya lebih baik. Kenapa? Tiap hari nggak usah jajan di kantin, nggak usah ngongkos mobil. Tapi kan kinerjanya, ini alam sudah beda, bukan alam lagi berkumpul hari ini. Hari ini adalah alam berproduksi. Produksi hari ini nggak usah lagi panas-panasan, bisa jadi sambil tiduran. Memang dunianya sudah dunia digital, ini birokrasi modern. Tetapi kalau untuk pendidikan dasar nggak boleh. Nggak boleh.
Kenapa? Yang dibentuk adalah karakter manusia, bukan mesin. Kalau SPJ bisa dibuat di rumah, klik kirim. Tapi pembentukan karakter nih yang Sukma Ayah harus belajar baca, nggak bisa. Yang diurus adalah hati, bukan mesin. Yang diurus bukan angka-angka, tapi manusia. Jadi saya tidak setuju anak SD menggunakan HP, anak SMP menggunakan HP. Kenapa? Pembentukan karakter dasar. Mereka harus tahu cara minum, mereka tahu cara makan, mereka harus bisa berlari, mereka harus bisa berjalan, mereka harus bisa bernyanyi, mereka harus bisa baca sastra, mereka harus bisa main musik, mereka harus bisa berinteraksi sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya harus manusia. Pada akhirnya yang dunia digital juga ada waktunya bertemu. Kenapa? Karena rindu tak pernah tertahan. Nanti ada kangennya, pegawai-pegawai Pemda kangen berkumpul. Sebulan sekali bertemu. Kenapa? Karena rindu itu tak bisa hanya dengan video call. Tidak hanya dengan chat. Pada akhirnya kita adalah manusia nyata, bukan manusia maya. Nah, kerangka ini harus dibangun. Sehingga apa? Ini tantangan buat MUI. Kalau selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, ya. Judi, iya. Tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Paling besar. Yang berzina hukumnya dirinya dan istrinya dan keluarganya. Tapi membabat hutan di Ciwidey, membabat hutan di Pangalengan, banjir lumpur, triliunan uang dikeluarkan menormalisasi Citarum, pada akhirnya tidak bermakna karena lumpur gunung masuk Citarum dan meluap. Berapa penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi. Bukan hanya umur dirinya, tapi umur bumi. Mempercepat proses kiamat. Dan sekarang kiamat mungkin terjadi karena teman saya namanya Ahmad sudah punya cucu. Dia dipanggil kiamat sekarang. Ini para bupati hadir, terima kasih. Ini penting Pak. Jadi apa concern kita, agama kita hari ini? Saya kemarin ketemu dengan ketua Persis, ketua Muhammadiyah, ketua NU. Saya bilang fikih yang paling kuat hari ini adalah fikih lingkungan. Kenapa? Malu Pak. Anak-anak muda sekarang tuh tidak seperti kita. Kita masih jaga-jaga kalau ngomong. Anak muda sekarang tuh berani posting Pak. Dan berani mencaci maki orang tuanya. Dia ngomong begini, kan kita malu kalau digituin. Orang Indonesia ini paling banyak berdoa. Tapi orang Indonesia itu paling banyak bencana. Kan malu digituin. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa. Tapi paling banyak orang yang sengsara. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa. Tapi buang sampahnya di sungai. Buang sampahnya di mana saja. Membabat pohon itu bukan hanya 1 meter, tapi ribuan kubik, jutaan kubik, menimbulkan kesengsaraan, dan itu dibiarkan. Padahal tiap hari kita berdoa pada Allah, kita ingin dijauhkan dari bencana. Kita tiap hari berdoa pada Allah ingin dijauhkan dari bencana. Tapi menurut saya doa ini tidak akan bermakna kalau yang menjadi penyebab bencana terus dilakukan tanpa henti. Kita bicara hakikat, tapi syariatnya tetap terjadi kerusakan, tak ada makna. Untuk itu maka saya sampaikan, ini tantangan bagi pramuka. Hari ini Pemda Jawa Barat mulai menanami pohon-pohon enteh-enteh, areal perkebunan enteh yang kosong, itu ditanamin oleh anggaran provinsi, orangnya digaji.
Kita punya rencana juga dan akan berjalan dan Januari efektif. Orang yang nanam pohon dan ada sekian satu orang 2 hektar itu saya gaji setiap bulannya sampai pohonnya nanti besar. Kenapa? Ini sebuah kepentingan. Ada 2 dimensi yang ingin dilakukan di situ. Yaitu yang pertama adalah dimensi alam yang harus terselamatkan. Yang kedua adalah dimensi sosial ekonomi di mana rakyat kita butuh uang. Saya jujur, ini ada sayuran tapi tetap saya kritik. Apa yang dikritiknya adalah mohon engkol, wortel, kemudian buncis, yaitu tanaman yang dibawa oleh Belanda. Itu makanannya orang Eropa. Di orang Indonesia nyebutnya sop. Bedanya adalah kalau orang Eropa makan sup itu sebelum makan. Makan sup itu sebelum makan. Kemudian dikasih dagingnya daging yang bermutu. Orang Indonesia itu adalah makan sop keur muludan. Dagingnya make gaji. Terus dalam posisi tidak panas. Dimakannya oleh ajengan oleh kiai setelah ceramah jam 12. Kebayang, Pak? Sop dikasih nasi pakai gaji, tidak panas, dimakan oleh ajengan jam 12 malam. Wajar kalau banyak para penceramah yang tukang ceramah hari ini jantungnya bermasalah. Ini fakta, Pak. Serius saya. Nah, ini tanaman Eropa dibawa. Dan memang ini tanaman itu harus nyari daerah dingin. Jadi kalau ini terus berkembang dan dipacu produksinya, saya katakan nggak usah waktu lama, Pak. Gunung di Jawa Barat rontok semuanya. Kenapa? Tanaman ini sekarang sudah naik ke arah Cikurey. Tanaman ini sudah naik ke arah Gunung Wayang, ke arah Gunung Windu. Dan itu saya berkomitmen siang ini mau saya kumpulkan untuk nggak boleh lagi alih fungsikan lagi tanamin kopi, tanamin duren, tanamin kayu-kayuan, tanamin teh. Udah saya biayai oleh provinsi. Kenapa? Kalau provinsi mengeluarkan 1 triliun itu kecil. Kalau bencana lebih dari segitu yang harus dikeluarkan. Bapak mau lihat di mana? Mau lihat Lembang. Terakhir saya pesan, Pak, bukan nakut-nakutin, Pak. Karakter Sumatera itu sama dengan karakter Jawa Barat, Pak. Tanahnya sama suburnya, ada harimaunya, cuman bedanya harimaunya di Sumatera ada macannya, di Jawa Barat macannya jadi anggota DPR, mantan wakil gubernur. Dan saya pendukung beliau ketika menjadi gubernur dulu. Nah, dan saya buktikan di tempat saya menang, Pak. Nah, itu harimau Sumatera sama harimau Jawa di Kalimantan tuh nggak ada harimau. Jadi tanah gembur, jadi Belanda itu menetapkan Sumatera berdasarkan peneliti BRIN dari UGM, itu dulu Belanda menetapkan sebagai daerah hijau, daerah hutan lindung, daerah konservasi, daerah taman nasional. Jawa Barat juga sama, daerah di sini nih mulai Bandung, Lembang, terus ke Garut, terus ke peradabannya, dan kemudian terus di daerah Cipanas, semua sama. Jadi kalau tekstur tanahnya terus dicabutin akarnya, maka potensi longsor sangat tinggi. Ditambah lagi ada potensi paling berat, sesar Lembang. Dan kalau sesar Lembang, nauzubillah jangan terjadi, kita berharap. Maka siapa yang paling berat? Bandung. Karena Bandung itu cekungan. Begitu gunungnya jatuh roboh, air meluap, maka ini akan berubah menjadi danau dengan tingkat air yang sangat tinggi. Untuk itu ada 2 hal yang mesti kita lakukan. 1, kita mencoba untuk segera membenahi alam Jawa Barat ini yang rusak. Yang kedua, setelah membenahi alam ini, setelah sungainya dinormalisasi, setelah pohon-pohonnya ditanam, setelah gunung-gunungnya dihijaukan, setelah kita melakukan
ikhtiar kemanusiaan, maka kita berpasrah pada Allah. Jangan berpasrah terus tanpa ikhtiar kemanusiaan. Nah, ini yang saya sampaikan, sehingga saya mengucapkan terima kasih. Sekolah-sekolah, dinas pendidikan harus mulai dirumuskan kurikulum yang paling utama kita hari ini bukan lagi ngajarin anak-anak menggunakan gadget. Nggak usah diajarin anak-anak kita lebih pintar dari kita. Nggak usah diajarin anak-anak kita menggunakan HP, laptop, udah lebih pintar dari kita. Yang harus diajarin anak-anak kita hari ini adalah kembali sekolah bukan hanya ruang kelas yang digunakan, tetapi luang alam terbuka sebagai basic pembentukan pendidikan. Jadi kalau ada satu hari saya harapkan nanti Ketua Kuarda Jawa Barat, kalau ada satu hari anak-anak pakai pramuka di sekolah, terutama SD dan SMP dan SMA, SMK, saya harapkan di baju pramuka itu mereka tidak di dalam kelas, tapi mereka berada di luar kelas, membersihkan sungai, menanam pohon, kemudian belajar memasak di alam terbuka. Dia memahami lingkungan. Kenapa? Anak-anak kita hari ini nggak bisa lagi masak sayur asem, tidak bisa nyambel, tidak bisa nyangu, tidak bisa ngaliwet. Anak-anak karena tidak bisa fast food, go food. Dan saya katakan, saya bukan menakut-nakuti. Kalau anak-anak kita mengkonsumsi makanan-makanan kelas rendahan, umurnya terbatas, penyakitnya banyak. Anak kita nggak lagi pagi-pagi minum teh manis pakai gula aren, nggak ada, langsung kemasan berwarna, kemudian bergula, bersoda, sehingga umur 18 tahun banyak yang gagal ginjal, umur 20 tahun kena diabetes. Orang lain seneng lihat kita, seneng. Kenapa? Generasi muda Indonesia lemah. Kenapa mereka seneng? Kekayaan alamnya melimpah. Dan di negara yang kekayaan alamnya melimpah, negara itu harus hati-hati karena dia bidikan banyak orang. Untuk itu saya ini yang menegaskan kembali lagi, karena pramuka itu ngajarin itu semua. Dan yang berikutnya lagi pesen, kalau perkemahan-perkemahan harus dihidupkan lagi, kerjasama TNI Polri menjadi pembimbingnya. Kenapa? Saya masukin mereka ke barak militer, terbentuk. Bisa baris, bisa upacara, bisa jadi paskibra. Si Egi wae nu ngacapruk rada hidang. Ini manfaatin KDD, Kak Herman. Jadi saya ingin nanti yang dikirim ke barak marinir, ke barak TNI AU, ke barak TNI Angkatan Darat, anak-anak sudah berbaju pramuka. Pendidikannya di situ. Ini pembentuk karakter-karakter ini, karena kerjasama kami dengan Polda, dengan Polres, hari ini angka geng motor sudah hampir menurun. Yang terakhir kemarin di Bandung sudah ditangkap. Kita ini waktunya hanya terbatas dengan Pak Kapolda. Pokoknya Pak Dedi, Pak Gubernur, 2 hari pasti kena. Kita terus update, menurun. Dan yang paling jadi ancaman hari ini adalah pelecehan seksual pada anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh bapak tiri yang ibunya pergi ke timur tengah jadi TKI. Nanti saya sih pengen bikin moratorium sajalah. Tidak boleh seorang ibu meninggalkan anak balita untuk bepergian ke luar negeri. Saya pengen begitu. Dah. Terutama meninggalkan anak perempuan. Udahlah, saya kemarin sudah nangkep lagi di Sukabumi. Terakhir, jadi gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak, Pak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok, yang satu masalah pelecehan seksual langsung telepon Kapolda, cepat ditangkap. Yang ini masalah apa lagi? Pokoknya aya nama kabeh ka Pak Dedi.
Tapi bagi mereka yang punya ibu rumahnya robah, anaknya jangan teriak-teriak Pak Dedi, atau yang pula punya kewajiban pertama adalah anaknya. Pak Dedi, tolong ibu saya rumahnya Pak Dedi gentengnya bocor kusia atau etama. Nah sia teu hidung. Pak Dedi, ibu saya sakit kusia etama. Itu loh. Nah, saya hari ini alhamdulillah ya terupdate karena sekarang berani speak up. Kemarin kan 6 orang Garut, orang mana-mana, kemudian berjalan kaki sudah 2 hari di Aceh, sudah bisa diantarkan pulang gara-gara Pak Dedi saya di Aceh, Pak Dedi. Saya koordinasi dengan Polresnya, terus bisa. Hari ini lagi 45 orang Jawa Barat, orang Garut, orang Cirebon, orang Purwakarta, orang Subang. Ya pokoknya bupatina di area kabeh. Ya, kemarin dia di Takengon, di daerah saya telepon Kapolres Aceh Utara, itu Kang nggak bisa ditembus. Hari ini sudah bisa tembus, mereka sudah ada di Lok Semawe. Hari Kamis mau saya jemput, saya kembalikan ke kampung halamannya. Itu gara-gara gubernur konten. Nanti ada manfaatnya itu. Nah, cuman yang tidak saya layani cuma satu. Pak Dedi tolong kawin saya. Nah itu saya tidak layani. Kenapa saya sudah ngomong untuk urusan itu? Gus, omongan saya apa? Janji politik pasti saya tepati, tapi janji menikahi belum tentu saya turuti. Saya terima kasih ya. Dan ya kita hari ini sudah orang Jawa Barat, saya meyakini kita punya harga dan punya martabat. Kita bisa membantu saudara orang lain yang kesusahan. Nanti suatu saat juga kita ketika kesusahan akan dibantu orang. Jadi itu ciri khas hidup kita. Dan jangan ngomong ngapain juga. Itu ke Sumatera pada di Bandung banjir. Ya, di Sumatera ge loba urang Sunda sia teh. Barang amprok, aduh urang Sunda hungkul. Loba di Sumatera Barat aja 60.000. Urang Sunda lain, urang Sumatera Barat tunggul di ditu, saya teh ulah galak, urang dia geloba di ditu. Loba saya teh. Nah, tetapi kan semuanya selesai. Artinya Bandung solusinya saya udah nemu. 1, gunungnya dihijaukan. Yang kedua, sudahlah daripada capek-capek rumah di bantaran sungai kita relokasi, sudah. Pimpinan DPR saya mohon izin. Daripada terus-terusan tinggal di bantaran sungai ada hampir 1.500 rumah. Mau tiap tahun gitu-gituan, udah daripada tiap tahun ngomong hal yang sama, kita pindahin. Sudah, cukup duit kita untuk menyelesaikan mereka, cukup. Asal kita mau efisien, sudah selesai. Saya pilihnya begitu. Tiap hari, saya paling lucu itu di Dayakolot. Yang paling utama Dayakolot itu bertentangan dengan keadaan. Ai dayeuh teh pan kota, ai kolot teh orang tua, ayeuna geus nu batur kabeh. Itu orang kebanjiran, tendanya di atas bendungan. Cek aing teh lieur yeuh. Ini air di atasnya ka Dede. Di atasnya di situ bikin tenda eueuh deui tempat cenapa? Ai sia lamun aya caing keker hees kumaha? Aduh. Dan doakanlah saya tetap jadi gubernur yang duda lah, udah. Kenapa? Saya naik pesawat, saya lihat Bupati Cianjur mukanya pucet. Karena pesawat Susi Air itu turun pertama di Langsa. Itu bandaranya itu asalnya ketutup sama pohon, ditebangin dulu. Saya lihat Bupati Purwakarta pucet, Wali Kota Depok pucet. Kang Dedi kenapa? Mukanya senyum terus. Siapa boga pamajikan aya nu dipika berat, aing mah henteu tenang we. Orang lain begitu turun langsung WA-nya pada keluar. Papa, alhamdulillah selamat papa muah. Aing begitu dibuka, begitu ada WA langsung. Pak Dedi, ya anu di Bandung ya Dayakolot ya butuh selimut ya Pak Dedi. Aing nu kieu di wae ka aing. Sudahlah Pak, jadi berbahagialah punya
gubernur duda karena tak ada rasa takut dalam dirinya. Yang dirindukan hanya warganya, bukan orang yang dicintai di rumahnya. Biarkan saya tadi pagi itu anak saya ngamuk, pucat wajahnya, dan kemudian ternyata Nihiang itu marah karena ketuk kamar saya dikunci, saya lagi mandi. Kemudian, kamu kenapa? Habis itu anak saya langsung masuk kamar meriksa. Ternyata anak saya cemburu, takut saya ada perempuannya di dalam. Udah Nihiang, kan ayah sudah ngasih tahu, ayah tidak mungkin bawa perempuan di hadapan Nihiang, kan gitu. Kalaupun ada pasti ayah sembunyikan, ayah tidak mau melukai hati Nihiang gitu. Ya, orang lain berpikir ngemadu, saya satu pun belum pernah bertemu. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan sehat. Terima kasih pada Baznas, bukan pada Baznas sebenarnya. Kalau Baznas mah nampung doang. Terima kasih pada ASN Jawa Barat yang membayar zakat lewat Baznas. Sumbangannya bukan dari Baznas, sumbangannya dari wajib zakat Jawa Barat. Baznas mah nganterkeun hungkul. Betul nggak? Jangan dibilang ini sumbangan Baznas lain, tinu boga zakat. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini dapat 1 miliar dari PGRI. Terima kasih. Nanti kita sampaikan langsung pada yang berhak. Mudah-mudahan badai pasti berlalu.